Selamat siang, Nyonya dan Tuan. Oh, selamat siang. Iya, siang. Diriku ingin menyampaikan suatu hal dan ini menyangkut kepada seluruh pekerja kita. Apa itu? Setelah diriku memantau segala kegiatan bahkan aktivitas dan tugas-tugas yang diberikan kepada pekerja dan mereka melakukan apa yang kusuruh dengan baik dan benar dan segalanya tuntas, maka diriku mengusulkan kepada Nyonya Elaquin untuk mengangkat mereka sebagai anggota. Apakah diperbolehkan? Nanti mana dia sekarang? Bagaimana? Ada di mana dia sekarang? Nah, untuk itu akan kupanggilkan jikalau Nyonya bersedia untuk bertemu mereka. Jika memang orang tersebut bisa dibilangnya cukup bisa kita handle menjadi anggota, silakan. Ya, dari banyaknya pekerja kita hanya beberapa orang sih yang kupilih dan mereka sudah ku beri pesan untuk berada di kota ini di siang hari supaya bisa bertemu dengan Tuan dan Nyonya sekalian. Oke, Sebentar aku panggilkan dulu. panggilkan. Di manakah diriku bisa duduk? Turun. Turun. Duduk di sini. Baik, ini Nyonya orang yang kumaksud, para pekerja kita yang menurut saya unggul dari para pekerja yang lain. Siapa saja mereka? Ada Jerry Suleko, Fadil Pak, Questa, dan Muzanaki Sinde. Sinde apa Sinde? Ya, betul sekali. Ya, Biarkan saja mereka yang menjawabnya. Diriku hanya ingin tahu bagaimana latar belakang mereka. untuk latar belakang coba kalian satu persatu karena diriku tidak mengenal penuh tahu akan hal kalian. Mulai dari Jerry. Latar belakang diriku hanyalah seorang warga biasa yang pengangguran di kota ini, dan saya hidup sebatang kara di kota ini. Gak ada saudara, gak ada keluarga, gak ada kakak, gak ada teman, gak ada pacar, gak ada istri. Terus? Ya, pokoknya saya hidup miskin di kota ini sebatang kara. Sudah, Nyonya. Selanjutnya? Apa? Ya, untuk diriku sama seperti halnya dengan Jerry Suleko. Hidup diriku juga sebatang kara seperti dia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bilang. Selanjutnya? Ya, untuk diriku, saya hanya seorang warga biasa yang bekerja di sebuah perusahaan minyak di kota ini, tapi
sebuah gajinya itu sangatlah kecilnya. Jadi saya memutuskan untuk mencari pekerjaan baru di kota ini. Seperti itu. Kalian sudah bekerja dengan Omar ini sudah berapa lama? Kami bekerja sama dengan Tuan Umar ini kurang lebih sudah hampir 1 minggu. 1 minggu. Dengan Omar menyimpulkan bahwasanya kalian sudah cukup untuk dijadikan sebagai anggota. Iya, iya. Emang apa yang kalian lakukan? Kontribusi apa yang kalian berikan terhadap kita, terhadap Omar? Kinerja kami sangatlah bagus. Berikan contohnya. Contohnya membersihkan rumput-rumput di motel ini, WC sangat bersih, kamar-kamar rapi. Pokoknya lingkungan di sekitar sini sudah bersih semuanya. Tidak ada satupun sampah di motel ini. Oke. Omar, Ya udah. jelaskan kepada mereka sebenarnya di balik motel ini tuh ada apa? Karena tidak ingin nantinya ketika mereka bergabung dengan kita, mereka merasa menyesal dengan ada apa di balik motel ini. Oke, untuk ketiga pekerja mungkin sedikit kujelaskan secara detail dan singkat. Di balik motel ini sebenarnya ada suatu perusahaan yang lebih besar dari motel ini. Namun diri kalian ini tidak mengetahuinya. Kalian hanya tahu pekerjaan yang kalian lakukan di sini itu seperti kebersihan, lalu menjaga hotel. Baik, akan ku jelaskan bahwasanya kita berdiri di bidang barang-barang ilegal seperti pembuatan kokain atau marijuana dan sebuah rompi yang dipakai untuk kejahatan. Jadi pekerjaan yang ku kasih kepada kalian seperti memotong rumput itu resikonya tidak terlalu besar, itu hanya mengakibatkan jari buntung itu. Cuman kalau untuk di balik motel ini kalian resikonya sangat besar. Jadi ku beri satu kesempatan lagi untuk memilih apakah ingin lanjut atau hanya stop di pekerja taman saja. Gimana? Kalau diriku itu ingin melanjuti pekerjaan saja, Tuan. Soalnya diriku itu sangat membutuhkan uang, jadi apapun saya lakukan sih. Baik, untuk resikonya mungkin sudah paham lah. Jika sebuah perusahaan ilegal seperti kita ini, perusahaan gelap lah, berisiko yaitu merenggut nyawa. Bahkan jika memang kalian apes, kalian bisa cacat permanen. Lebih baik mati sebenarnya daripada cacat fisik dan kalian mengalaminya secara permanen, dan itu akan menyusahkan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk Fadil, apakah dirimu ingin melanjutkan karirmu di motel ini atau cukup di posisimu yang sekarang? Untuk diriku mungkin ingin mencoba untuk melanjutkan ya, Tuan dan Nyonya. Dan untuk Muzanaki? Ya, saya akan melanjutkan pekerjaan ini, Tuan. Apapun resikonya, karena saya memiliki sebuah keluarga untuk saya nafkahi, Tuan. Saya siap menanggung semua risiko yang saya terima. Oke, Baik. Saya suka jiwa kalian. Cuman kalau untuk Fadil yang dirimu bilang ingin mencoba, pilihan ini bukan cobaan. Dirimu harus berpikir lebih matang. Jikalau memang dirimu masuk sini
dirimu harus bertanda tangan di atas kertas bahwasanya nyawa kalian itu harus 100% utuh milik perusahaan ini. Apapun kondisi tertentu, apapun alasannya, kalian harus berada di sini dan nyawa kalian di bawah naungan Sinaloa. Nah, berhubung saya sudah menyebutkan tadi, diriku ingin memberitahu kepada kalian bahwasanya di balik motor ini adalah suatu perusahaan hitam atau gelap, bisa disebut pengedar atau distributor, yaitu bernama Sinaloa The Familia. Perusahaan ini berdiri di bidang obat-obatan sekaligus rompi, dan kami di sini memiliki pesaing di luar sana, dan itu yang membuat kalian semua ini yang baru akan mendapatkan suatu risiko yang besar jikalau kalian melangkah selangkah saja keluar dari tempat ini. Dan kuharap seiring berjalannya waktu kalian akan memiliki pemikiran yang pandai lah untuk melakukan suatu tindakan di luar sana agar tidak tercium oleh dan terlihatlah oleh pihak lawan. Apakah ada yang ingin disampaikan, Nyonya ya? Satu saja. Silakan Omar, ambilkan terlebih dahulu surat-surat yang sudah ada di dalam kantor, dirimu berikan kepada mereka biar mereka membaca peraturan-peraturan yang ada di sini. Baik, Nyonya. Dan mungkin hanya satu sih, kalian siap menerima semua risiko yang akan kalian hadapi ketika memasuki atau menjadi anggota inti dari Sinaloa The Family ini. Tentu Nyonya dan Tuan, kami siap menanggung resiko apapun itu. Dikarenakan ya kalian sudah tahu lah, kita ini adalah distributor besar, pengedar besar di daerah Las Venturas, dan bukan hanya Las Venturas saja yang mengenal siapa kita, dan pastinya orang-orang penjahat yang ada di Los Santos itu sudah mengetahui semua siapa kita sebenarnya. Dan bisnis kita bukan hanya di Los Santos dan juga di Las Venturas, tetapi 3 kota pun sudah banyak, dan Meksiko pun sudah teredar semuanya. Dan dipastikan musuh-musuh kita sudah banyak, dan pihak kepolisian juga adalah musuh kita. Dan diriku tidak ingin nantinya ketika kalian bergabung dengan kami di sini, kalian melakukan hal-hal yang merugikan. Entah nantinya kalian membocorkan sebuah informasi kepada pihak kepolisian dan juga melawan bisnis kita. Diriku tidak ingin hal itu akan terjadi. Dan mungkin satu lagi, aku tidak akan segan-segan membunuh siapapun jikalau dia membocorkan informasi tentang kita yang di sini. Mengerti? Dimengerti, Nyonya. Dimengerti Nyonya. Sudah. Yap. Omar, berikan mereka surat-surat dan berikan mereka kunci berangkas, dan berikan mereka baju selayaknya baju anggota, dan didik mereka selayaknya kau mendidik anggota yang lainnya. Baik, Nyonya, di kopi. Oh iya, terkait akan soal yang dia omongkan Nyonya ya tadi, berikut untuk Jerry, Fadil, dan Muzanaki. Jika kalian ingin melakukan suatu tindakan yang merusak nama baik perusahaan ini dan berkhianat terhadap perusahaan ini, tangankulah yang akan mencabik-cabik badan kalian. Bahkan tak segan-segan diriku memberi makan biawak-biawakku menggunakan daging dari kalian. Baik, Tuan. Baik, ini pakai seragam yang kukasih, yang ku bawa ini di ruangan sebelah.
Baik, Tuan. Baik, Tuan. Kalian apa ini? Bawa kalian. Kalian enak banget nyuruh saya. Ayo Tuan Jerry, tolong dibawa, diambil. Nah, Maafkan pemimpin saya Tuan, ini memang dia agak-agak bego. Oke. Jadi kunci berangkas itu kalian pergunakan untuk mengambil sebuah barang yang ada di kantor utama yang biasanya kalian tidak pernah memasuki ruangan sana. Kalian bisa mengaksesnya secara secara tak kasat mata. apa sih ini? Astaga. Oke, satu lagi. Nanti dikat aja. Jadi gini, kunci brankas yang diberikan Omar tadi itu untuk kalian akses di itu ruangan yang gak pernah kalian akses, ya, privat lah maksudnya. Jadi itu adalah gudang yang diisikan oleh obat-obatan ilegal dan juga rompi. Jadi ketika nanti ada supplier yang melakukan pembelian, bisa kalian ambil di berangkas tersebut. Mengerti? Mengerti. Oke, mengerti. Dimengerti, Tuan dan Nyonya. Oke, baiklah, jika memang sudah mengerti, mungkin hanya itu saja bisa dapat ku berikan kepada kalian. Selebihnya nanti kalian bisa pertanyakan kepada Omar ketika kalau memang kalian tidak mengerti. Selamat datang di Sinaloa de Familia. Kuharap kalian tidak mengecewakanku akan hal ini. Pastinya. Sudah.